Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar? Doa dan harapan kami, para gembala, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dan tentunya dalam keadaan yang sehat secara rohani. Masih dalam suasana Paskah, Bapak Ibu saudara terkasih, kembali kita akan merenungkan bersama-sama bagian yang keempat dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika kita kembali lagi mengingat, mundur ke belakang tentang pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bagaimana perkataan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 2. Nikodemus pernah berkata, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Lalu kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga kalau kita melihat dalam Matius 6 ayat yang ke-9, dalam doa Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di surga. Bahkan dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, saat Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita bisa melihat bagaimana hubungan antara Yesus dan Bapa di surga itu begitu sangat kuat sekali, sangat erat sekali. Tetapi situasi kondisi yang kita baca tadi, saat Yesus berada di kayu salib, adalah situasi kondisi yang berbeda. Maka kita dapat mengambil kesimpulan, bukan saja Allah Bapa memang begitu mengasihi Yesus dan menyertai pelayanannya, tetapi juga Allah Bapa dan Yesus memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat. Tetapi karena adanya dosa di sana, Yesus menanggung dosa isi dunia, sehingga Allah Bapa yang begitu mengasihi Dia, yang merestui pelayanannya, memalingkan wajahnya, meninggalkan Yesus dalam kesendirian, dalam kepedihan, karena Yesus menanggung dosa kita umat manusia. Bapak Ibu jemaat terkasih, pada tahap inilah semua kesedihan, penderitaan, rasa sakit itu berada di puncak. Dalam bagian firman Tuhan yang lain berkata, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Bahkan demikianlah kita ditebus oleh penderitaan Kristus. Lalu pelajaran apa yang dapat kita petik dari situasi kondisi yang dialami oleh Yesus di kayu salib? Pelajaran yang dapat kita petik adalah berbicara tentang dosa dalam konteks kita sebagai orang percaya. Dosa itu amat sangat serius. Dosa itu amat sangat serius. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, mari kita memaknai Paskah di tahun ini dengan sungguh-sungguh meninggalkan setiap dosa yang masih kita lakukan. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menghindari dosa. Memang secara manusia kita, kehidupan kita sebagai manusia masih saja akan menghadapi yang namanya godaan, cobaan. Tetapi jika kita melihat fakta yang kita baca dalam firman Tuhan, konsekuensi dari dosa tersebut, seharusnya kita sebagai orang percaya bisa bersikap dengan benar. Kiranya Paskah tahun ini sungguh-sungguh dapat menjadi Paskah yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak ada lagi main-main dengan dosa, tidak ada lagi hidup di dalam dosa, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang menjauhi dosa. Bapak Ibu jemaat terkasih, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita dan memotivasi kita, mendorong kita agar kita di hari ini dan di hari-hari ke depan sungguh-sungguh dapat memaknai penderitaan Kristus di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
pengorbanan-Mu di kayu salib begitu sempurna. Kami dapat melihat bagaimana situasi kondisi di kayu salib yang begitu mengerikan. Seharusnya Allah Bapa di sorga bisa menolong Yesus, tetapi Allah Bapa di sorga meninggalkan Yesus, memalingkan wajahnya kepada Yesus karena dosa. Tuhan, dari situasi ini kami kembali lagi belajar bagaimana Engkau adalah pribadi yang kudus, yang suci, yang tidak suka, yang tidak senang jika kami yang adalah umat tebusan-Mu kembali lagi hidup di dalam dosa, kembali lagi main-main dengan dosa. Ajar kami agar di momen Paskah tahun ini sungguh-sungguh menjadi momen yang indah berharga bagi kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai Paskah ini dengan hidup sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, berkati kami semua dalam setiap pekerjaan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.